kita mulai ya Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang banget melihat ibu-ibu yang datang dengan wajah penuh ceria, yang hatinya udah plong, yang sholatnya sudah dalam proses menuju khusyuk. Udah ya Bun? Udah mulai belum? Udahnya sedikit aja. Udah belum Bunda? Udah belum? Kurang semangat, jangan-jangan. Karena hari Selasa kemarin, besok, tiba-tiba hari udah Rabu ya Bun ya. Tiba-tiba hari udah Rabu mau ngaji, oh iya lupa gitu, belum dilihat-lihat, belum dipelajari, belum mencoba meresapi. Aduh, pokoknya minggu depan deh gitu. Minggu depan beneran ya Bunda ya. Pas ditanya kompak, udah dicoba gitu. Senyumnya masih rapi. Rasa puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap detik, setiap nafas kita, setiap tarikan nafas kita adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga umur kita diberi Allah berkah, semoga kita diberi Allah ilmu yang bermanfaat, semoga disakinahkan keluarga kita, semoga disoleh dan solehkan anak-anak kita. Semoga kita tutup usia dengan kalimah la ilaha illallah. Amin amin ya robbal alamin. Syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian salawat yang beriringan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan alam, kekasih Allah yang membawa nur bagi kita, yang membawa nikmat iman dan Islam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Bunda kita masuk pada keistimewaan membaca ayat kursi. Sekaligus tafsir secara ringkasnya kita akan bahas di sini. Ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf dinilai diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Ayat kursi itu berapa hurufnya tuh Bunda? Dikali 10. Nah, ada juga ahli tafsir mengatakan misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau surat yang lain Bismillahirrahmanirrahim, atau Alhamdulillahirabbil alamin, apapun ayatnya. Misal alif, dikasih Allah pahala 10 kebaikan. Kemudian alif itu pun diurai, terdiri daripada alif, lam, fa. Itu pun dinilai oleh Allah 10. Syarat dan ketentuannya adalah lillahi ta'ala. Kalau takut di mertua, kalau takut dikurangi anggaran belanja, maka nilainya zon. Jadi hati itu harus dipelihara ya Bunda. Aduh, kalau pagi-pagi supaya dilihat suami rajin banget istriku ngaji. Yang namanya dikali 10 Bunda. Kalau orang Padang bilang jadi godok. Jadi godok bulat. Jadi godok bulat. 0. Apa yang pertama kita pelihara ketika akan beribadah? Hati. Ya Allah, hanya dirimu hanya di segala ibadah yang kulakukan ya Allah hanya untukmu, hanya untuk mencari ridhomu, hanya untuk mencari kasih sayangmu. Ketika ridho dan sayang Allah kita sudah dapatkan, sayang suami, sayang mertua, sayang tetangga, sayang saudara bakal kita dapatkan.
Kita ambil dulu bunda yang pokoknya ini, pohon yang gede. Rantingnya bakal tumbuh sendiri. Nah, apa kira-kira nih? Di samping kita dapat pahala membaca ayat kursi, maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah sholat, maka laisa bainahu wa bainal jannah illa an yamuta. Tidak ada batas antara orang yang membaca ayat kursi setiap setelah salat dengan surga, kecuali an yamuta, kecuali dia meninggal, kecuali dia wafat. Nah, kenapa ada laisa bainahu wa bainal jannah illa an yamuta? Tiada batas antara seseorang yang membaca ayat kursi setelah setiap salat fardu dengan surga, tidak ada batasan kecuali kematian. Artinya apa? Berarti ayat kursi itu pasti istimewa, benar bunda? Pasti ada kelebihannya. Kenapa sampai batas kita dengan surga hanyalah dengan kematian? Padahal begitu dahsyatnya kita harus meraih surga itu, benar bunda? Perlu kita kaji, apa sih kelebihan surat kursi ini? Kemudian ketika kita sudah tahu, kita terapkan ke dalam diri kita. Jadi tidak sekedar membaca saja bunda, ayat demi ayat kita amalkan. Nah, kalau ketika kita membaca, Allah akan berikan satu huruf dengan 10 kebaikan. Tapi sekaligus menghayati dan mengamalkan, maka Allah ganjar ketika kita membaca ayat kursi itu dengan surga tanpa batas, kecuali hanya yang membatasi kita adalah kematian. Jadi kalau misalnya ibu-ibu galau atau hatinya nggak tenang, atau pengen dapat surga, atau misalnya dapat gangguan jin, bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya adalah Allah, tiada Tuhan selain Huwa, dianya Allah, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha mengatur seluruh urusan manusia. Kita mulai Allahu. Ayat ini dimulai dengan langsung kalimat Allah. Ketika kita langsung mengawali sebuah kalimat, sebuah kata, pertama kita pilih kata itu, maka kalimat sesudahnya menerangkan kata yang pertama. Maka ketika kita awali ayat kursi dengan Allah, adapun kata-kata setelahnya, la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi sampai akhir, itu semua menerangkan tentang Allah. Intinya sekarang kita belajar tauhid. Nah, Allah ini sendiri adalah lafadz jalalah. Tahu apa itu lafadz jalalah? Lafadz jalalah adalah lafadz yang sangat agung. Jadi kata Allah ini adalah kalimat yang sangat agung. Allah itu adalah zatnya Allah. Zat wajib adanya Allah. Zat wajib wujudnya Allah. Kalau kita zat apa nih? Namanya zat mungkin. Boleh ada, boleh nggak ada. Allah mau jadiin kita, mau nggak jadiin kita, boleh. Tapi yang namanya Allah adalah zat wajib ada, yang mau jadiin alam, yang mau jadiin bumi, yang mau jadiin kita, terserah Allah. Ada langit, ada bumi, terserah. Tapi yang namanya Allah wajib ada. Beda sama kita ya bunda? Wah, ini rada-rada berat, bunda pusing-pusing dah tuh. Makanya bunda, ayat ini sangat dahsyat karena dia berkenaan dengan tauhid. Jangan sampai tauhid kita meleset barang sedikit pun. Jadi siapa itu Allah? Allah adalah zat yang semua perbuatan, semua sifatnya Allah kembali kepada zatnya Allah.
Nggak ada ya Bunda. Siapa nama anakmu? Nama anakku namanya Allah. Ada? Nggak ada. Tapi yang namanya sifat seperti Rahman, Rahim ada. Kayak Rasulullah masih disifati dengan Rahim, penyayang, pengasih, gitu, sabar, masih disifati. Udah paham ini ya zat ya? Zat tunggal yang wajib ada. Nah, adapun sifat-sifatnya Allah dalam Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, segala sabar, yang Maha Perkasa, Al-Aziz, Al-Ghani, segala macam itu Bunda kembali kepada zatnya Allah. Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mendengar. Maka semua perbuatan, semua sifatnya Allah itu kembali kepada zatnya Allah. Jadi Allah itu adalah segala, apakah Ar-Rahman, Ar-Rahim, dahulu kemudian, semua sifat itu kembali kepada zatnya Allah. Maka ketika kita membaca la ilaha illallah, la nafiyah budaya, tidak ada ilah, tiada Tuhan selain huwa, selain dianya Allah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada. Jadi yang ada hanya Allah. Al-Hayyu, yang maha hidup. Nah, Allah itu maha hidup. Dan hidupnya Allah tidak pernah seperti hidupnya manusia. Hidupnya Allah, hidup yang kekal, dan tidak ada makhluk yang tahu bagaimana hidupnya Allah. Itu sifatnya Allah. Jangan nanti kita bayang-bayangkan Allah hidup gimana ya, apakah pakai nafas atau bagaimana, nggak bisa. Jangan sampai rusak tauhid kita. Jadi apapun yang kebayang oleh kita bukan itu. Jadi kadang-kadang kan ada juga ya Bunda, setan goda-goda Allah maha hidup, begitu kali hidup. Enggak, langsung bukan begitu. Selama itu bisa dibayangkan, berarti itu bukan sifatnya, bukan zatnya Allah, bukan hayatnya Allah. Nah, kemudian Allah menciptakan kita, menghidupkan kita. Bunda hati-hati dengan syirik-syirik kecil. Contoh nih Bunda ya, kita pergi ke dokter, ini kaki nggak sembuh nih kalau nggak pergi ke dokter. Ingat, itu udah masuk ke ranah syirik. Kenapa? Karena kita kalau nggak dokter itu nyembuhin bukan kita. Kalau nggak pergi ke dokter itu nggak sembuh nih kaki. Perbaiki kata-katanya. Lewat dokter itu Allah izinkan kaki kita sembuh. Perantara. Kalau kita udah ngomong kalau bukan karena dokter itu, kalau bukan karena suamiku kerja aku nggak makan, hati-hati, sirik kecil itu mulai bermunculan. Jadi hati-hati Bunda yang sedikit itu. Makanya Bunda sering-sering memperbaharui iman, tajdidul iman. Bagaimana cara sering-sering memperbaharui iman? Sering-sering bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita tanpa sadar sudah melakukan syirik, yang paling pasti ketika kita akan tidur jangan lupa bersyahadat. Kalau saat itu habis nafas kita, habis nyawa kita, habis kontrak kita dengan Allah, maka kita sudah memperbaharui iman kita. Kalau pagi sampai sore sampai malam kita tergelincir pada syirik yang kita tidak sadari. Jangan lupa mau tidur Bunda, tajdidul iman, perbaharui iman. Kapan saja perbaharui iman. Ingat, perbaharui iman. Salah ngomong, perbaharui iman. Jangan sampai kita lupa memperbaharui. Kita nggak tahu, kadang-kadang lagi ngobrol jatuh ke syirik-syirik kecil. Kita nggak tahu, sedang berpikir sesuatu jatuh ke syirik-syirik kecil. Tanpa sadar, kadang-kadang setan menggiring kita ke arah itu. Kita bablas. Maka sering-sering memperbaharui iman. Kemudian lanjut. Siapa itu Allah? Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang maha hidup.
yang hidupnya tidak seperti kita. Al-Qayyum yang maha mengatur makhluk. Jadi bunda, kehidupan kita ini, kita mau hidup, kita mau mati, mau dikasih rezeki umur panjang, umur pendek, mau diambil Allah anak kita ketika bayi, atau lebih panjang umur anak kita dari kita, Allah yang ngatur. Allah mau kasih rezeki 1000, 2000, suka-suka Allah. Jangan pegang-pegang daerah, area kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Onde mande, coba deh naik serupa orang tuh pula. Ya Allah, coba dah kalau saya juga kayak orang itu. Ya Allah, coba deh kalau misalnya kayak orang itu, Senin pakai mobil merah, Selasa pakai mobil biru, Rabu pakai mobil hijau. Banyak banget baju kali begitu ya. Jadi jangan pegang-pegang daerah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nih gara suamiku nih gak bisa cari duit, makanya aku kayak gini. Kalau beli mobil, Coba kalau suamiku kerja di showroom tiap hari, mobilnya kan mobil orang ya gitu. Jadi Allah yang mengatur kehidupannya. Kalau saya dulu nikahnya sama si A, maka hidup saya pasti kayak C. Coba kalau saya nikahnya sama Z, pasti hidup saya pasti kayak C. Jadi kita memegang daerah-daerah yang semua itu sebenarnya bukan daerah kita. Daerah kita hanya apa, Bunda? Liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kerja kita, Bunda, hanya mengabdi kepada Allah, hanya berbuat baik, hanya berikhtiar. Yang penting adalah area kita adalah area manusia berusaha semaksimal mungkin. Urusan hasil urusan Allah. Urusan kita adalah beribadah hanya karena Allah. Urusan diterima atau tidak oleh Allah ibadah kita, urusan Allah. Berdoa kepada Allah supaya diterima. Lakukan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah supaya ibadah kita itu diterima. Yang pertama adalah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah maha hidup. Allah maha mengatur urusan manusia. Yakin di situ. Jadi sekarang kita nih dalam rangka mengenal Allah. Jadi Bunda, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Pertama kita mengenal Allah dulu. Ketika kita sudah kenal dengan Allah, baru tumbuh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita yakin akan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru tumbuh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika rasa cinta itu sudah tumbuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru tumbuh rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya sekarang, sudah rindukah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah rindu? Ya. Rindu? Ya. Pengen ketemu Allah? Pengen. Mau siap mati hari ini? Siap. Kan? Ya kan, kalau rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya kan pengen bertemu ya? Kalau pengen bertemu kan mati dulu, benar enggak? Masuk surga dulu. amal ibadahnya belum. Nah, itu dia. Artinya apa? Cinta kita masih bersyarat. Rindu kita masih bersyarat. Kalau kita sama suami kita gimana, Bunda? Siap nikah dengan saya? Siap. Kenapa? Karena saya sudah cinta padamu. Tuh. Kalau belum menikah, ujung atap rumahnya aja kelihatan udah cukup. Bajunya aja cukup. Bajunya aja, kelebatan bajunya udah cukup. Karena apa? Saking rindu, saking cinta. Sekarang perbaiki cinta dan rindu kita kepada orang yang menciptakan kita. Sudah seberapa jauh kita mengenal Allah?
sehingga keyakinan itu bisa muncul. Dan seumur ini sudah seberapa jauh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seumur ini yang besok bau tanah, sudah berapa tebal cinta kita kepada Allah. Yang sudah bau tanah ini, sudah seberapa persen kita merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar nggak Bunda? Nikmat yang tertinggi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat di atas semua nikmat adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana? Di surganya Allah. Surga itu Bunda nggak punya arti apa-apa tanpa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sekarang Bunda mulai kenali diri Allah. Kenali siapa itu Allah. Kenali diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal Tuhannya. Ketika dia mengenal Tuhannya, pasti dia akan yakin terhadap Tuhannya. Ketika itu yakin, cinta akan tumbuh. Ketika cinta akan tumbuh, hati selalu merindu. Kayak ikatan cinta dan merindu. Jauh di mata tapi dekat di doa. Kan ikatan cinta tadi. Jauh di mata, dekat di doa. Dekat di hati. Lanjut ya Bunda. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah itu nggak pernah ngantuk dan nggak pernah tidur. Jadi apapun yang dilakukan oleh hambanya, apapun yang diminta oleh hambanya, Allah tahu. Dia rajin beribadah ketika dalam khalayak ramai, tapi dia durhaka kepada Allah ketika dia sendiri. Allah tahu. Hatinya mengkhianati mulutnya, Allah tahu. Pikirannya mengkhianati hatinya, Allah tahu. Ya Bunda ya. Karena apa? Allah itu la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak tidur. Allah itu tidak mengantuk. Sekali ini nggak apa-apa deh. Sekali ini nggak ada kok yang kelihatan. Suami juga udah tidur, mertua juga nggak di rumah, anak juga nggak kelihatan. Permisi salat johornya dulu. Bukan, salat sunatnya permisi dulu, zikirnya permisi dulu. Kalau salat zuhurnya mungkin kayak ibu begini udah nggak ada yang permisi. Cuman mungkin permisinya adalah tumak ninahnya. Mungkin permisinya adalah menghayatinya. Mungkin permisinya adalah mungkin kusyuknya. Mungkin permisinya Allah itu tidak pernah tidur. Allah itu tidak pernah mengantuk. Jangan pernah menyakiti orang lain. Allah tahu. Jangan mengambil yang bukan hak kita. Allah tahu. Jangan yang memikirkan apa yang bukan hak kita. Allah tahu. Jangan ngedumel. Allah tahu. Jangan menyesali hidup. Allah tahu. Apapun Allah tahu. Karena Allah apa? Allah maha hidup. Allah tidak pernah mengantuk. Allah maha mengetahui. Allah maha mendengar. Bisa aja nih air termasuk hak siapa nih diambil. Hati-hati. Ya, satu lagi Bunda. Orang yang sudah kenal dekat dengan Allah, dia berhati-hati di lahan syubhat. Di ranah syubhat. Jangankan di ranah syubhat, di ranah yang diperboleh pun dia berhati-hati. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga darahnya, menjaga dagingnya dari yang syubhat, dia nggak bakal ngambil. Minta daun sirih ya Bu, ambillah. Ngomong sendiri. Minta daun sirih ya Bu, ambil. Cabut kabur. Iya. Sendiri jawab sendiri ya. Ambil sendiri, jawab sendiri. Dulu yakinin enggak ya? Di pasar nyomot daun salam orang 2 lembar ya. Iya. Tambahin ya Bu. Bu, ada kaca beling nih Bu, butuh nih, ada itu apa pipisnya lagi nih, ngambil ya Bu. Ya, ambil. Nyomot sendiri. Ambil sendiri, nyaut sendiri. Kadang-kadang Bunda, yang mempengaruhi hati kita beribadah ini nggak khusyuk, bisa jadi ada di dalam darah kita barang-barang yang sebenarnya tidak halal. Mungkin juga ada barang-barang yang syubhat.
Ya Allah, kenapa nih khusyuk susah banget ya? Udah ditarik-tarik masih introspeksi diri. Saya selama ini ngapain? Apa yang saya lakukan selama ini? Kenapa susah banget? Ya Allah, kenapa ya anakku susah banget dibangunin subuh? Ingat, kali-kali ada investasi kita di situ. Investasi apa saja? Investasi makanan yang tidak dihalalkan atau investasi pendidikan yang tidak benar. Misalnya, mungkin dia nyontoh kita tiap hari begitu. Giliran kita ngomong, jangan nak begitu, jangan. Dia di otaknya kredit. Mamaku bilang jangan, tapi kok saya lihat mamaku begitu ya. Jadi yang diteladaninya adalah kita. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apapun yang di langit dan apapun yang di bumi. Lam di situ lam huruf jar menunjukkan lam milik. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, bagi Allah apapun di langit dan apapun di bumi. Bunda, kalau kita yang namanya punya rumah, ada sertifikat, kita mau jual bisa nggak? Kalau kita masih ngontrak, kita bisa nggak jual rumah orang yang kita kontrak? Berarti belum milik. Berarti miliknya masih sebulan, atau masih setahun, atau masih 6 bulan. Tapi yang namanya lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, lam bagi milik. Milik Allah langit dan bumi. Jadi bunda, kalau namanya Allah yang punya, kalau diambil Allah marah nggak? Marah nggak? Marah nggak? Jangan marah bunda, kan Allah yang punya. Ini kita hilang ya, hilang duit 1 juta, marahnya minta ampun. Semuanya kena. Semua kena, anak, istri, siapa aja, siapa tahu juga kena ya. siapa aja yang negur di kita. Tetangga diperengotin. Diperengotin semua. Itu tadi duitnya hilang 1 juta, semua orang kena sekeliling katanya. Semua orang tahu. Giliran dapat duit 10 juta orang nggak tahu ya. Iya, Duit hilang 1 juta, 1 RT tahu. 65 juta ketawa. Maka bunda, ketika kita hilang sesuatu, hilang duit, hilang yang kita sayangi, hilang yang kita cintai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita kan nggak hilang, masih naruh sembarangan. Coba kalau pagar nggak lupa dikunci, nggak hilang deh tuh. Lah, yang menggerakkan kita lupa ngunci siapa? Orang sekian puluh tahun tinggal di sini kunci terus pagarnya. Pas sekali itu lupa. Kata Allah, emang mau hilang mau diapain? Kontraknya udah cukup segitu ya. Atau sudah dikunci, nggak dikunci, tiba-tiba dikasih sama maling air keras, hilang motor, masih nggak kunci double, masih Semuanya lagi. lupa. Pada saat itu kita harus baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang punya Allah, orang tukang parkir aja punya mobil seabrak-abrak, ketika diambil nggak marah, diam aja. Nah, kita tahu perasaan kita pada saat itu, ya iyalah kita tukang parkir nih, bukan milik kita, ya udah. Nah, bagaimana kita bisa membangun rasa itu di dalam diri kita? Orang diambil pemiliknya, oh iya hilang, ya udah. Diambil pemiliknya, besok juga datang gantinya. Hilang merah, besok datang hitam. Hilang hitam, datang besok hijau. Senyum, alhamdulillah. Udah 10 tahun tuh motor, mungkin Allah pengen ganti yang baru. Nah, tapi sikap hati-hati pun wajib. Jadi ada ikhtiar di situ. Jadi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu yang harus kita terapkan bunda, sehingga ketika surga itu tiada berbatas dengan kita kecuali dengan kematian. Bagaimana kita memposisikan Allah itu tiada Tuhan selain Allah, kita tidak mengilahkan yang lain, hanya Allah, semua karena Allah.
kemudian Allah Maha hidup dan Maha mengatur, kita bisa memposisikan itu dan kita tidak sombong, kita tidak sok atur, kita tidak lebih tahu daripada Allah. Kemudian Al-Qayyum kita juga bisa menerapkan pada diri kita. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kita tidak sombong dengan apa yang kita miliki. Ketika hilang pun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bisa kita terapkan dalam diri kita. Kita legowo, kita senyum aja, lapang dada. Hati kita seluas lautan. Mau masuk di situ kopi, mau masuk di situ racun, mau masuk di situ teh, mau masuk di situ susu, yang namanya air laut tetap putih dan asin. Kalau hati kita hanya segede cangkir, segede timba, gayung, masuk di situ kopi berubah warna, masuk di situ teh berubah warna, masuk di situ susu berubah warna. Itulah kondisi hati kita, Bunda. Hati kita kalau hanya seluas cangkir, Bunda, dipengaruhi oleh kopi, hitam mati. Dipengaruhi oleh susu, putih susu. Kopi white. Kalau dipengaruhi oleh kopi white, coklat hati itu. Jadi mood kita tergantung apa yang dipengaruhi, apa yang datang mempengaruhi. Lagi sedih, lagi gembira, lagi sombong. Tapi ketika hati kita, Bunda, seluas lautan, mau disakiti oleh orang, mau hilang barang kita, mau dihina, kenapa? Hati kita seluas lautan, asinnya tidak berkurang walaupun apapun yang masuk ke dalam. Yang seluas lautan tuh ilmu. Hati tidak? Hati. Isinya hati. Jadi hati kita luas, Bunda. Mau diapain, apapun yang terjadi kita tetap Pasrah tersenyum, aja, pasrah ikhlas aja, kepada ikhlas. Allah, ikhlas. Kalau hati kita segede cangkir, sedih, sempit hati kita, Bunda, sampai kalang. Jadi kalau hati kita segede cangkir, hati kita sampai kalang. Apa tuh sampai kalang kata si Bunda? Pokoknya sempit dah, Bunda. Rumah satu kamar, penting hatinya lega. Rumah di situ dapur, di situ kamar mandi lega. Rumah segede apa? 1000 meter. Tapi kalau hatinya segede cangkir, Sempit. tetap aja. Ada bersyukur ya. Iya. Ibu istri Tetangga lagi ngeliat-ngeliat, apa lihat-lihat? mulut isinya. Ada masalah di situ. Kita langsung ngegas. Kenapa? Hati kita segede cangkir. Karena apa? Kita tidak meyakini lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah langit dan bumi. Dalam kekuasaan Allah langit dan bumi. Tugas kita apa? Tugas kita menjaga. Jangan sampai zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kebinasaan di atas permukaan bumi karena ulah tangan manusia. Karena maruknya manusia, karena tamaknya manusia. Dapat 1 pengen 2, dapat 2 pengen 3, dapat 100 pengen 1000, dapat separuh pengen semua. Udah sifatnya manusia ya, Bunda. Maka ketika sifat itu ada dikendalikan dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, maka dia akan menjadi hamba yang benar-benar taat kepada Allah, hamba yang benar-benar hanya bertauhid kepada Allah, sehingga kemudian surga ia dapat pembatasnya hanya kematian. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah langit dan bumi. Ketika dia dapat masalah, ketika dapat kegelisahan, dia kembalikan itu kepada Allah penyelesaiannya. Jangan sampai curhat ke satu kampung. Gelar sajadah, ambil uduk, curhat di situ, mohonkan kepada Allah pertolongan solusinya. Kenapa? Semua milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kaki sakit aja. Kita lupa udah pakai berapa tahun, Bunda?
50 tahun, Sehatnya. 60 tahun. Nah, udah 60 tahun kaki dipakai, hati-hati ngedubel sama sakit-sakit mulu. Anak-anak udah sehat. Alhamdulillah dikasih Allah sakit, mungkin Ujian. mengurangi dosaku yang selama ini. Alhamdulillah walaupun kakiku sakit, aku tetap pergi ngaji. Warna nggak ada warna. Mata nggak kelihatan. Gimana mau ngaji? Beneran nggak ngaji. Nabi Ayub bunda, ketika dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanya sama istri beliau, engkau kan seorang nabi, engkau kan seorang rasul, pasti doamu dia kabul oleh Allah. Mohon ke Allah semoga disembuhkan penyakit ini yang udah habis semua ya bunda. Apa kata beliau? Sudah berapa puluh tahun kita diberi oleh Allah kesehatan. Saya sakit baru berapa? 5 hari. Sudah sebanding nggak dengan sehat saya, kata Nabi Ayub. Belum, kata istri beliau. Saya malu kalau minta sembuh. Ya bunda. Sehatnya, banyak sehatnya. Iya. Kalau sakit, mas, Hati. Dengerin. Normal itu. Astagfirullahaladzim aja dah istighfar. jadi kalau Panjang ya. tapi manjo kalau lagi sakit, Manja. mas nih gimana nih mas? Gimana nih? Nauzubillahimin. Ibu cap jempol. Sakit kaki, ngaji juga. Amin. Nah, kalau kita yakini lahu ma fis samawati wa ma fil ard sampai mati nggak dapat jodoh itu kehendak Allah. Ada orang yang sekali hidup dapat suami 4 kali rezeki. 4 kali ganti maksudnya bukan 4 orang. Kayaknya tamat tuh. Bukan bunda, sampai kali ganti. Yang tak kuliah tuh bunda sekaligus. Jadi lahu ma fis samawati wa ma fil, bagi Allah kepunyaan langit dan bumi. Kebayang nggak bunda? Planet yang paling boncel itu bunda apa coba? Yang paling kecil planet di tata surya kita apa coba? Bunda tahu apa planet paling kecil? Mas, enggak. Matahari. Itu paling kecil bunda. Tadi kecil. Planet paling kecil itu matahari. Bagaimana dia bisa menyinari bumi? Bagaimana tata surya yang lain bunda? Berapa puluh juta miliar? Benar nggak bunda? Yang berputar di sumbunya itu. Kalau Allah geser sedikit aja satu aja Allah geser, istilah kita balego semua. Apa tuh balego semua? Jadi kalau dia sudah tidak berputar di sumbunya bunda, balego tuh ini nendang ini nendang ini nendang ini nendang ini gitu. Beradu-radu. Orang pada bilang balego. Kiamat sudah bunda. Nah, kepikir nggak kita matahari yang kata kita sangat besar ini bisa menyinari bumi ini, itu planet paling boncel. Jangankan diri kita sendiri yang kita pikirkan bunda, tata surya aja kita pikirkan geleng-geleng kepala kita. Mustahil itu ada tanpa ada orang yang menciptakan. Benar nggak bunda? Yaitu Allah Subhanahu. Kita lihat diri kita bunda, kok bisa daging ini di luar, terus ada lagi daging lembut di dalam, terus ada 7 lapis, kemudian ini dilapis oleh daging, kemudian darah di dalam saraf-saraf ini segala macam bunda. Kalau darahnya di luar gimana? Tulangnya di luar. Tulangnya di luar bunda. Coba bunda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bagaimana susunan kita ini? Bagaimana kita mendengar, kok bisa alat sekecil ini mendengar? Allah Maha mendengar, kita pun mendengar, tapi mendengarnya Allah dengan mendengarnya kita berbeda. Kita bisa budek, Allah nggak bisa budek. Hati kita aja yang Allah tahu. Mata kita
bisa melihat, tapi melihat kita terbatas. Tapi melihatnya Allah tidak terbatas, sehingga seluruh sikap kita terkontrol. Begitu yang maksudnya man arafa nafsahu faqad araf Allah. Kemudian kita bisa berbicara, tapi kita bisa bisu, bisa. Tapi berbicaranya kita, kalamnya kita tidak sama dengan kalamnya Allah. Kalau terbersit, bagaimana cara Allah melihat? Gimana ya cara Allah melihat? Terbayang makhluk melihat. Laisa kamislihi syai'un. Allah tidak menyerupai itu. Langsung Bunda dibatas diri kita. Jangan sampai rusak tauhid kita. Kita mengetahui Allah juga punya sifat mengetahui. Tapi mengetahuinya Allah dengan mengetahui kita berbeda. Ya Bunda ya. Kita ada wujudnya, tapi wujud kita ini suatu saat bisa mati, bisa habis. Allah wujud, tapi wajibnya wujud tidak seperti kita. Kita bisa datang dan bisa pergi, tapi Allah kekal, baqo. Nah, karena Allah adalah baqo, hidupnya Allah tidak seperti hidupnya kita. Maha mengetahuinya Allah tidak seperti mengetahuinya kita. Maha mendengarnya Allah tidak seperti mendengarnya kita. Maka tahu dirilah kita di saat itu. Rendahkan diri kita. Pasrahkan diri kita semata-mata hanya kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, Allah yang menggerakkan. Pintar kita, Allah yang memberikan kepintaran kepada kita. Lihai kita dalam bekerja, Allah yang memberi kelihayan itu. Jangan pernah terbersit di hati kita, kita bisa. Karena kemampuan kita. Kita mampu berdiri atas kebisaan kita. Nggak bisa Bunda. Kita bisa berdiri atas kuasa Allah. Ya Bunda, tauhid itu tipis-tipis Bunda. Bingit-bingit tipis dia. Ketahui badan kita ini. Allah, kita punya tubuh. Tapi Allah tidak berjisim. Allah tidak ada tubuhnya. Kalau kita sempat kebayang Bunda, langsung laisa kamisli syai'un. Allah tidak menyerupai itu. Astagfirullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hati-hati dalam bertauhid. Ya Bunda ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zallazi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Apapun yang terjadi, baik, buruk, terjadi atas izin Allah. Kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW atas izin Allah. Kita mendapat syafaat dari teman-teman kita yang soleh atas izin Allah. Ibu memberi syafaat kepada saya nanti di hari akhir, izin Allah. Atau kita saling memberi syafaat nanti di yaumil hisab atas izin Allah. Saya dibantu oleh ibu di dunia atas izin Allah. Saya dibantu oleh ibu atas izin Allah. Semua yang terjadi atas izin Allah. Siapapun yang membantu kita, Allah yang menggerakkan hatinya. Ya Allah, kalau bukan karena dia nih sekarang nih, ala merasa hidup. Apa tuh merasa hidup Bun? Udah sengsara. Kalau bukan karena dia, udah susah nih hidup. Siapa yang menggerakkan hatinya memberi pertolongan kepada kita? Allah. Jadi semakin kita belajar, semakin ingat, ya Allah, selama ini gak begitu ya. Ya Allah, ternyata sebelumnya saya tidak begitu bertauhid kepada Allah. Jadi pokok kita Bunda tuh tauhid kepada Allah. Iman kepada Allah itu di situ dia Bunda. Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah di situ dia. Iman kepada Allah di situ. Jangan sampai iman kita kepada Allah terkotori dengan keraguan-raguan kita. Jangan sampai tauhid kita kepada Allah kita kotori dengan, benar gak sih? Sebenarnya Allah Maha Penyayang gak sih? Sebenarnya Allah itu ada gak sih? Sebenarnya Allah mendengar gak sih? Sebenarnya Allah mengetahui gak sih? Kok idui pelentang-pelentong sen? Ala panek mendoa enggak didengar-dengar? Itu rusak Bunda tauhid kita. Kita tidak
bisa apa-apa. Berjalannya kita, melihatnya kita, mendengarnya kita, berpikirnya kita, pintarnya kita, suksesnya kita, semuanya itu adalah karena Allah. Jangan pernah berdiri atas kemampuan sendiri. Berdirilah atas kemampuan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasarkan Bunda, orang yang sudah terapkan ini pantas nggak dapat surga? Karena hidupnya akan Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui yang di depan dan yang di belakang. Kita ngapain di belakang orang rame, kita ngapain di depan orang rame, Allah tahu. Apa yang terjadi di hati kita, apa yang keluar dari mulut kita, Allah Maha tahu. Sama mulut dengan hati, Allah tahu. Sama pikiran dengan hati, Allah tahu. Kalau kita sudah merasa Allah tahu di depan kita dan apapun yang di belakang kita, pasti sikap kita ibadah kita kita tidak mau melepaskan satu detik pun zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu zikir? Zikir adalah, saya ulang lagi, zikir adalah semua kegiatan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya zikir. Jadi kalau kita sudah tahu Allah melihat apa yang kita lakukan baik di depan maupun di belakang, maka apapun yang kita lakukan pasti tujuan kita ingin bernilai ibadah. Gampangkah? Gampang susah. Gampang. Ibadah gampang Bunda. Nih ngaji aja baca bismillah udah dapat pahalanya. Makan baca bismillah dapat pahalanya. Ngomong bismillah, cuci bismillah, nyapu bismillah, pahala semua. Bantu suami bismillah, tidur bismillah, pahala. Tapi hilangnya gampang. Amal ibadah kita kalau tidak kita jaga lillahi ta'ala, harus tanpa embel-embel yang lain, maka mencari ibadah itu gampang. Hilangnya pun gampang. Yang susah apa? Menjaganya. Apa yang susah? Menjaganya. Kita masih mengatasnamakan kemampuan kita sendiri. Kita kadang-kadang mengatasnamakan segala sesuatu atas kepintaran kita. Kita mengatasnamakan segala sesuatu atas kecerdasan kita. Kita lupa di balik semua itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kali pelanggaan lain. Apa yang mau dibanggain? Tuh. Apa yang mau dibanggain? Udah langsung kan translate-nya. Apa yang mau dibanggain kita Bunda? Seonggok daging kalau sudah berpisah ruh dengan Jawa Bunda, udah ada Bunda, langsung disimpan di dalam tanah Bunda. Langsung kita makanan empuk, ulat-ulat belatung. Apa yang mau dibanggain? Paling banter umur 70-80 tahun. Habis itu mati. Ya Allah ya Tuhan, ini yang muda-muda Kalau sampai 70. Kalau yang berjubah merah di cepat umurnya, aduh, amalnya masih pelentang-pelentong. Kalau sudah ingat Bunda, kadang-kadang ya kalau kita ingat ya Allah, kalau stop nih sekarang umur nih. Sering-sering Bunda merasakan kalau stop umur saat ini juga. Itu Bunda kesadarannya paling 30 menit Bunda, habis itu udah hilang lagi. Beneran, hilang lagi. Betul. 30 menit itu udah banter, udah pinter itu Bunda. Berarti artinya apa? Bagaimana melunakkan hati yang keras ini? Bahasa kita disuruh ibadah benernya 5 menit, 5 jamnya nggak bener. Disuruh baca Al-Quran 3 ayat ngantuk, abis itu tidur dengan Al-Quran. Sholat paling banter 10 menit itu udah pinter. Apalagi salat malam, 1 rakaat benar, rakaat kedua pas witir. Kata Bunda Aisyah menjawab, sering-sering mengingat mati.
Nah, kalau kalimatnya sering-sering mengingat mati, apakah sekali saja dalam sehari? Sering-sering. Yang namanya sering tuh frekuensinya dempet-dempetan. Bisa jadi sekali semenit kita ingat mati, bisa jadi sekali 2 menit kita ingat mati. Kenapa? Kesadaran kita paling maksimal itu ya 10 menit, Bunda. 10 menit itu udah pinter. Uji dalam salat. 10 menit itu bisa nggak kita? Nggak juga ternyata. Lamot. Kata Bunda Isa, sering-sering mengingat mati. Kalau kita sudah menyimpang lagi, ingat mati. Menyimpang lagi, ingat mati. Menyimpang lagi, ingat mati. Karena apa? Kata Bunda Aisyah, sering-sering mengingat mati. Karena kematian itulah yang akan mengelembutkan hati kita. Sadaran Mbak. Bunda, kata malaikat Israel, wahai Mabel, Anda akan diangkat besok. Wahai Mabel, Apa yang terjadi kalau udah tahu besok mau diangkat? mati. Bisa nggak tidur kita? Takutnya. Bisa jadah aja kali 24 jam, itu benar nggak? Wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Nah, kalau ini sudah kita terapkan dalam diri kita, surga dekat. Si anu tuh anak apa yang tahu sama dia? Nah, kalau orang Padang, anak kata tu dinyotu. Tahu apa sih dia? Gitu, Bunda. Nah, nggak akan keluar kalimat itu. Kalau anak kita ngomong, tahu apa sih lu? Kita ngomong sama adik kita, tahu apa? Kasih tahu lah ya, Bunda ya. Jadi tidak akan keluar kalimat itu. Jadi wajahnya wajah kelihatan wajahnya yang wajah rendah hati. Kalau kita kan masih wajah Yang udah bawa tanah rendah hati aja. ya tanah. Ini berapa? Putik pun jatuh, buah muda pun jatuh, yang tua pun jatuh. Apalagi yang matang. Iya. Apalagi yang busuk jatuh. Jatuh semua. Jadi mau kita masih umurnya kecil, baikah, mudakah, remajakah, lagi seger-segernya kah, udah tua kah, bau tanah pun pasti akan mati. Jadi enggak, kematian itu tidak memandang Bulu. wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bi. Jadi jangan sok tahu dan sok pintar, jangan segala macam. Bunda terapkan ini poin-poin ini. Udah 6 Bunda, yang ke-7. Wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kuasa Allah itu luas. Dan Allah tidak berat, tidak susah mengatur bumi itu. Wala ya'udu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Enggak ada yang susah Allah mengatur. Allah mengatur sedemikian rupa planet bumi ini, matahari ini, tata surya ini, yang besar, yang kita skop besar yang kita lihat di Bunda, Allah yang ngatur, nggak ada yang susah Allah. Yang punya. Kenapa? Wal aliyul azim, dia maha tinggi, dia maha besar, dia maha agung, dia maha kuat, dialah yang al aziz, Bunda. Dan kalau itu kita sudah terapkan di diri kita, Bunda, nggak ada yang berjalan begini, Bunda. Sombongnya lagi. Ya Bunda, nggak ada yang begitu. Nggak negor, nggak tahu ini lebih tua. Pas nggak Bunda gitu ya? Udah legowo kita Bunda. Kalau udah kita terapkan Bunda ayat kursi ini dalam diri kita Bunda, kita legowo, lapang dada, lapang hati, senyum full, nggak ada yang hilang yang begitu Bunda. Senyummu ibadahmu. Senyummu ibadahmu. Disenggol sama orang, Senyum. diinjak kaki kita gimana Bunda? Kalau orang Jawa diinjak kaki, maaf Sayang, kaki aku terus ya. dalam kakinya kayaknya ini udah kesakitan ya Bun. Orang pada kamamat toh. Mata kemana gitu maksudnya Bunda? Mato kemana? Kalau giliran waktu pengantin baru, hati-hati sayang, Iya. kepentok. Mabek. Giliran anaknya udah 4 Bunda, kepentok tiang listrik. Kamamat toh.
matanya kemana gitu. Udah suruh mati duluan ya. Iya, Bunda. Yang baru. Sama mato mencelang-celang sen. Matanya kemana? Dipakai apa buat mata? Ngelarak lirik aja gitu, Bunda. Tuh kalau udah beranak kalau pengantin baru sakit sayang, hati-hati. Sini mana yang sakit ditiup gitu ya. Beranak 4. Bunda, cinta saja tidak dipupuk itu efeknya. Itu cinta sama manusia tuh, Bunda. Bagaimana cinta kepada Allah? Bagaimana doa kita akan makbul? Bagaimana permintaan kita akan dikabulkan, akan dipenuhi? Cinta itu sudah tidak kita pupuk. Bagaimana suami akan sayang? Bagaimana suami tidak akan marah? Karena cinta itu sudah terkikis. Ya. Jadi cinta ya Bunda, cinta kepada Allah itu dipupuk. Rindu kepada Allah itu dipupuk. Nih, dasarnya nih, berdasarkan nih tauhid kita nih, jangan duakan Allah. Allah sudah terangkan dirinya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Allah terangkan diri kita. Allah terangkan dirinya. Kita masih nggak ngeh. Kita tidak tahu, kita masih tidak mengenal, kita masih tidak yakin. Kita cinta kita sampai sini aja nih. Nah, sampai sini aja. Aku cinta rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta dan rindu kepada Allah, dia lebih suka berdua-duaan dengan kalimatnya Allah. Apa itu? Al-Quran. Dia lebih suka berdua-duaan curhat dengan Allah. Kapan? Di tengah malam. Dia berdua-duaan dengan Allah, menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Di setiap tarikan nafasnya Allah. Begitu juga dengan zikir kepada Allah. Kalau tidak dilatih, bisa jadi 5 jam kosong. Supaya ketika berkata-kata pun hatinya bergerak berzikir kepada Allah SWT. Hatinya tetap berzikir kepada Allah SWT, sekalipun mulutnya berbicara. Kan kata Allah, ingatlah Allah qiyamah wa qu'udan wa ala junubihim. Ingatlah Allah berdiri, duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Artinya apa itu? Setiap saat ingat Allah. Bagaimana kita mengingat Allah kalau kita tidak latihan? Jadi sering mulut ini basahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah mau zikir apa. Apa mulut kita ringan baca oh subhanallah, atau Allahu Akbar, atau ya Rahman ya Rahim, terserah. Ya Bunda ya. Jadi Bunda biasakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir menenangkan hati? Kemudian baca terus ayat kursi ini setelah sholat. Supaya apa? Supaya tidak ada batas di antara kita dan dengan surga kecuali hanya kematian. Mau masuk surga Bunda? Mau. Salah satu caranya baca ayat kursi dan terapkan dan resapi ke dalam diri kita bacaan kita itu dengan tauhid yang sempurna, tauhid yang benar. Kemudian perbaharui iman kita sering-sering, tajdidul iman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau ada salah-salah sedikit, kalau ada syirik-syirik kecil, kita sudah langsung memperbaharui iman kita. Ini penting Bunda. Ini bukan sepele, ini masalah tauhid kita. Sering-sering memperbaharui iman. Ya Bunda, kita tutup ya Bunda, karena udah azan. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.